Tentang masih perbedaan antara organisasi publik dan kepublikannya. Di sini juga kita lihat hmm, perbedaan lagi antara manajemen swasta dan manajemen publik. Kita membahas tentang kekasan dari administrasi publik, pelayanan publik, yaitu tentang undang-undang, peraturan, peraturan, peraturan pelayanan publik. Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ya. Menyatakan bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada Kemen nomor 20 tahun 2021. Kita buka dulu undang-undangnya. Di Undang-Undang 25 itu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi di sini mengatur prinsip-prinsip standar prosedur yang harus diikuti oleh lembaga pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan aksesibilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan aksesibilitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan undang-undang di Indonesia, pelayanan publik di Indonesia. Undang-undang ini juga menetapkan hak dan kewajiban warga negara dalam menerima pelayanan publik yang berkualitas. Nah, pelayanan publik yang berkualitas itu apa saja? Kita lihat kualitas pelayanan publik itu apa? Kualitas pelayanan. Dikatakan pelayanan publik itu berkualitas itu bagaimana? Nah, kalau kita masyarakat umum biasanya kalau merasa kecewa kan nih, wah pelayanan nggak berkualitas dah. Tapi kita sebagai pelajar itu harus bisa mengatakan, Pak, kualitas itu. Nah, di sini ada, kamu bisa juga nanti mencari
Kualitas kualitas pelayanan publik merujuk pada sejauh mana layanan disediakan oleh pemerintah, lembaga publik memenuhi harapan. Oh, aku ngelayani minta pelayanan di situ gak selesai-selesai lah. Itu gak sesuai harapan, kebutuhan dan standar yang ditetapkan oleh masyarakat. Misalnya bayar STNK 40 menit ya 40 menit harus sudah selesai. Bahkan kalau bisa 15 menit sudah selesai mengeluarkan pajaknya. Nah, kadang kalau kita ke Samsat itu lama. Nah, makanya ada Samsat drive-thru macam-macam itu yang 5 menit 10 menit selesai. Hanya bayar pajak aja kok. Negara tinggal terima uang dari rakyat aja. Kok dipersulit ya. Jadi eh apa layanan itu memenuhi harapan, kebutuhan dan standar ditetapkan oleh masyarakat. Oh, ini kono ae lho, mobil keliling misalnya. Dan masyarakat harus merasa puas. Sangat penting karena pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat, mempromosikan partisipasi warga dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oh, apa namanya? Bayar pajak cepat, tidak berbelit-belit. Akhirnya orang, apalagi terus nanti ada biasanya itu ya, apa? Bebas bebas denda itu. Wah, itu berbondong-bondong. Orang pas punya uang bulan-bulan itu akhirnya mau tidak mau akan membayar dia BPKB STNK-nya itu. Nah, akhirnya pemerintah mendapatkan masukan. Nah, itu makanya apa pelayanan publik itu seperti itu bisa mendukung. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Yang pertama adalah keandalan. Keandalan itu kualitas pelayanan publik melibatkan kemampuan lembaga publik untuk memberikan layanan dengan konsistensi dan keandalan. Masyarakat harus merasa bahwa layanan tersebut dapat diandalkan setiap saat. Jadi tidak ada istilahnya orang tidak bayar apa namanya, tidak bayar pajak, tidak ada alasan karena eh, bayar pajak misalnya bisa lewat Shopee, bisa lewat Lazada, bisa lewat Tokopedia, andal. Jangan sampai bayar ke Tokopedia misalnya sudah di oke, diklik nilainya tidak berubah, tetap aja itu nggak andal. Orang kapok lah nanti di sini uangnya malah hilang seperti itu. Itu keandalan. Bisa eh, dapat dilakukan setiap saat, nggak usah nunggu jam kantor buka. Misalnya kalau di kampus kita jam kantornya jam 8 sampai jam 4. Setelah jam 4 nanti sampai jam 7 lah. Nggak usah menunggu itu. Sewaktu-waktu punya uang bayar bisa. Misalnya bayarnya jam 9 malam, jam 10 malam nggak masalah. Itu namanya keandalan. Pelayanan publik dapat andal. Terus yang kedua harus responsif. Responsif itu piye? Responsif itu merujuk pada kemampuan lembaga publik untuk merespon permintaan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan efisien. Makanya ada mobil keliling untuk pajak. Jadi nggak, misalnya rumahnya Dabar Blandong sana nggak usah harus ke, kalau dulu samsatnya di Suko ya sebelum sekarang pindah ke Tugu Adipura itu. Tapi tuh yang punya rumahnya di Suko, Kecamatan Suko bisa milih, bisa bayar di Samsat yang di Suko itu yang dekatnya apa itu? Dekatnya pom bensin. Dekatnya pom bensin agak ke kiri ya Suko, atau mau ke letaknya di Samsat yang Tugu Adipura. Seperti itu, responsif. Atau kalau enggak nunggu mobil cetar itu mobil keliling. Itu salah satu contoh pelayanan publik. Yang ketiga, pelayanan publik harus punya kepribadian. Jadi harus mencakup sikap dan perilaku pihak yang memberikan pelayanan. Termasuk sopan, ramah, kemampuan berkomunikasi dengan baik. Itu kamu masuk sudah, siapa namamu? Keluar. Nah, misalnya. Belum sampai sudah takut, ya besok akan bayar lagi. Jadi
harus sopan, ramah. Kalau ketika buka pintu langsung dilayani apa yang bisa dibantu, apa yang dianu. Eh, tapi ada sih, bukan pelayanan publik ya, tapi pelayanan apa itu dia itu membuat ya mungkin pelayanan publik ya, tapi bukan dari pemerintah ya. Dia itu memberikan pelayanan makanan di mana pelayannya itu judes semua harus judes, harus marah-marah. Nah, ada mie apa gitu saya pernah baca. Tapi itu kan anu ya swasta. Maksudnya pelayanannya itu loh gak boleh judes sing alah muka cemberut misalnya. Apalagi misalnya yang memberikan pelayanan tidak siap, tidak pakai sepatu. Nah, kalau perlu ya pakai jas, pakai dasi. Kalau yang cewek pakai make up misalnya gitu. Jadi orang datang itu sudah seger melihat yang mau melayaninya. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, jangan malah dilempar-lempar sana ke sini. Akhirnya kapok orang bayar ke situ. Itu yang sudah memperoleh penilaian baik. Yang pertama itu di Samsat itu, kedua di Mojokerto itu di Mall Pelayanan Publik. Itu tapi ya masih kurang sip Mall Pelayanan Publik Mojokerto. Gimana mau sih mau jam 11 itu sudah tutup dulu tapi ketika Pak Dian mungkin setengah tahun yang lalu. Apakah sekarang masih seperti itu? Harusnya sampai jam 4 buka. Ada enggak ada orang itu seperti itu. Jadi harus harus siap, harus andal, harus responsif. Yang keempat harus punya kemampuan. Kualitas pelayanan publik juga tergantung pada kemampuan teknis dan profesionalisme pihak yang memberikan layanan. Masyarakat mengharapkan layanan disediakan oleh tenaga ahli yang kompeten. Misalnya membuat surat. Membuat surat itu seminggu belum selesai lah. Bagaimana mau memperoleh izin, misalnya mau memperoleh proyek. Nah, dia harus punya kemampuan. Oh ini, bagai stempel cetek, langsung 2 menit selesai. Pokoknya sudah bayar cetek. Apalagi kemampuannya. Jangan malah duh, nggak iso ya bisa. Nggak iso nggak, kalau nggak bisa bicara langsung nggak bisa menang. Akhirnya tunggu apalagi terus komputernya rusak, nunggunya berjam-jam. Jadi harus langsung apa namanya eh ya langsung buka, langsung misalnya kita punya masalah dengan aplikasi, ketika datang di tempat pelayanan yang offline itu bukan online, langsung harus bisa dilayani dan apa yang diinginkan tercapai. Kemampuan harus mampu. Yang kelima adalah aksesibilitas. Kemampuan pelayanan publik harus mudah diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Faktor-faktor seperti lokasi, fisik, jam operasional, dan aksesibilitas informasi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Jadi orang Mojosari Kak harus melakukan bayar bayar atau orang Gondang atau orang apa namanya Gedek sana tidak harus membayarnya di Kecamatan Suko. Harusnya di situ ada mobil keliling atau kalau perlu di situ harus membuat lagi layanan samsat kantor. Kalau di sekitar Bojonegoro itu terutama daerah Cepu ya. Cepu itu dengan Bluro jauh. Kabupaten. Dengan ibu kota provinsi atau ibu kota mana ya, yang provinsi itu ya masih jauh. Akhirnya orang harus bisa bayar di Cepu. Kalau di Mojokerto ya itu tadi. Dulu ada mal pelayanan publiknya, bukan mal pelayanan publik. Walaupun kita bisa juga bayar di mall pelayanan publik. Dulu ada di mall Sunrise ya. Itu kalau kita mau memperpanjang SIM apa itu bisa. Sekarang nggak tahu ya. Sekarang sejak pernah bulan Mbak Dian ke mall Sunrise itu. Jadi baik dulu bisa bayar juga apa surat STNK atau apa. Tapi sekarang
Nah, bisa lewat Shopee, lewat apa. Itu aksesnya tinggal kita punya pulsa enggak. Ya, tadi lokasi fisik, jam operasional loh. Jam 4 kantor ya tutup. Jangan sampai baru besok bayar kena denda. Ya pakai aplikasi-aplikasi itu. Yang keenam adalah keadilan. Pelayanan publik yang berkualitas harus adil dan tidak diskriminatif terhadap siapapun. Tanpa memandang faktor seperti jenis kelamin, usia, suku bangsa, agama, dan seterusnya. Jadi misalnya siapapun yang datang di situ misalnya bayar pajaknya sepeda motor dengan CC dengan merek yang sama, tahun sama ya bayarnya segitu. Misalnya 250 ya 250. Jangan karena eh, tahunnya sama ya, tapi karena dia anaknya orang yang kaya mungkin cepat karena dia bisa membayar lebih. Yang nggak punya nggak boleh ya sama. Ada nomor antriannya, nomor pokoknya nunggu. Jangan karena suku bangsanya Jawa didahulukan atau bangsa Tionghoa ya bisa suku Tionghoa didahulukan. Padahal harusnya sama kan bahasa Indonesia. Oh, seagama sama-sama Muslimnya didahulukan dilayani dulu nggak boleh harus sama. Selanjutnya ada transparansi. Kualitas pelayanan publik juga terkait dengan tingkat transparansi lembaga pemerintah atau publik dalam memberikan informasi tentang proses dan keputusan yang dibuat. Jadi keputusan atau hasilnya sama. Siapapun yang ngurus harus melewati misalnya 6 meja, ya tetap 6 meja atau harus ini lengkap dulu. Dan akhirnya pengukurannya dapat dilakukan dapat melakukan survei kepuasan masyarakat. Ada Spanapor kemarin. Pengukuran kinerja publik dan pemantauan indikator kualitas lainnya seringkali memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka meningkatkan proses dan hasil pelayanan. Kualitas pelayanan publik yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Jadi supaya bisa bagus, misalnya pemerintah kerjasama dengan apa? Kalau itu misalnya dengan Shopee, pihak Shopee, PT Shopee, PT eh, PT Lazada itu apa? Harus eh, bisa kolaborasi atau kerjasama. Tuh. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik. Maksudnya apa?
Meningkatkan aksesibilitas adalah upaya untuk membuat layanan produk, informasi, dan lingkungan lebih mudah diakses oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk orang yang dengan berbagai jenis disabilitas, usia lanjut, atau mereka yang menghadapi hambatan lain dalam mengakses sumber daya. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan setara bagi semua orang. Nah, berikut adalah untuk berikut ada beberapa cara untuk meningkatkan aksesibilitasnya, misalnya desain inklusif, desain produk, layanan, dan lingkungan dengan mempertimbangkan kebutuhan semua individu, termasuk mereka dengan disabilitas. Gunakan prinsip-prinsip desain universal untuk menciptakan solusi yang dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Jadi orang itu cacat, terbelakang, bisa dilayani di pelayanan publik itu tadi. Yang kedua, komunikasi yang mudah dipahami. Nah, ini bahwa informasi yang disediakan dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video dapat dipahami oleh semua orang, termasuk pengguna font yang mudah dibaca, deskripsi gambar, dan penerjemahan dalam bahasa isyarat atau teks alternatif juga diperlukan. Bisa dibaca, maksudnya apa? Jelas. Orangnya agak pendek, nggak bisa baca, tulisannya harus bagaimana? Karena bagiannya sana. Itulah. Yang ketiga adalah infrastruktur fisik. Pastikan bahwa infrastruktur fisik seperti bangunan dan transportasi dapat diakses oleh orang yang dengan mobilitas terbatas. Ini melibatkan pembangunan rampa itu apa? Tangga yang lebih mudah diakses dan fasilitas yang ramah disabilitas. Jadi infrastrukturnya dapat diakses oleh semua orang dengan mobilitas terbatas termasuk orang yang cacat itu bisa melayani apa namanya dilayani. Oke, sebentar ya. Yang kedua adalah komunikasi yang sudah dipahami ya. Nah, misalnya harus jelas, oh ini bagian stempel, oh ini bagian bayar, oh ini bagian misalnya ini bagiannya BPJS, oh ini bagiannya pensiunan, oh ini bagiannya Bapeda. Harus mu- mudah dipahami dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video. Itu. Jadi tidak boleh orang kesulitan. Ada gambarnya apa misalnya. Nah, selanjutnya adalah infrastruktur fisik. Pastikan bahwa infrastruktur seperti fisik seperti bangunan, transportasi dapat diakses oleh orang yang dengan mobilitas terbatas. Ini melibatkan pembangunan tangga, macam jalan, apa ya? Kan ada biasanya jalannya ini untuk orang yang cacat misalnya, untuk orang yang apa namanya pakai kursi roda. Nah, harusnya UNIM juga seperti itu. Ada murid kita yang mungkin kurang, itu nggak usah apa teriak-teriak untuk minta orang lain untuk ditolong dinaikkan misalnya. Tapi harusnya ada semacam jalan. Nah, jadi teman kita mungkin yang kurang itu dia bisa masuk ke tiap kelas, turun atau ke masjid kemana di lingkungan UNIM itu juga harus punya infrastruktur fisik yang memadai. Jadi terus mungkin orang-orang tua itu kan biasanya bawa teken itu jangan sampai turun itu terus apa namanya kebreset misalnya karena jalannya licin atau bagaimana. Nah, itu perlu mendapatkan pertimbangan
ah, bagi orang-orang pengambil kebijakan ya. Nah, infrastruktur fisik, transportasinya mudah. Kita juga kalau di UNIM termasuk agak sulit ya, tapi mudah sih ya untuk transportasinya. Ya seperti itu nggak boleh. Orang tidak siap orang karena punya sepeda motor atau bahkan mobil. Naik angkot pun bisa harusnya. Nah, harus ramah disabilitas. Yang keempat adalah teknologi aksesibilitasnya. Jadi meningkatkan ya, aksesibilitasnya yang keempat adalah mendukung aksesibilitas seperti perangkat lunak, membaca layar, untuk tunanetra, perangkat berbasis suara, untuk pengguna tunarungu, dan penampil berukuran besar untuk pengguna dengan gangguan kelihatan. Jadi jangan sampai orang-orang tua itu salah baca. Harusnya ada penampil itu ya semacam layar atau apa. Oh, ini kalau mau ngurus misalnya surat ini harus menampilkan ini. Apalagi orang tua yang jauh dengan anaknya ya, nggak ada yang ngantarkan. Tapi orang tuanya ada yang ngantarkan, mungkin enak. Jadi harusnya bisa di apa namanya untuk semua orang. Yang keempat, pelatihan, kelima ya, pelatihan dan kesadaran. Edukasi dan pelatihan para profesional dan masyarakat tentang pentingnya aksesibilitas serta bagaimana mengintegrasikannya dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi harus ada pelatihan para profesional tentang aksesnya, edukasi. Jadi misalnya melakukan pelayanan publik itu nggak bingung. Misalnya orang mau ngeprint hasilnya ngeprintnya nggak bisa, waduh, itu harus ada pelatihan harusnya. Yang keenam adalah kebijakan dan regulasi, implementasikan kebijakan dan regulasi yang mendorong aksesibilitas, termasuk undang-undang yang mewajibkan aksesibilitas di sektor publik dan swasta. Jadi kebijakan dan regulasinya harus pas, diakses. Misalnya bayar pajak sampai jam 23.0 23.59. Ada regulasinya apa? Orang yang belum punya uang, misalnya bayar pajak, ada nanti bulan-bulan bebas denda, misalnya seperti itu. Termasuk mendorong aksesibilitasnya. Ini tidak hanya orang yang normal dengan kaki normal, tapi kadang bisa oleh orang-orang yang misalnya agak berkebutuhan khusus. Nah, yang ketujuh adalah konsultasi dengan pihak yang terkait. Libatkan orang dengan disabilitas dan kelompok yang mewakili mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sehingga kebutuhan mereka dapat diakomodasi. Jadi orang-orang yang berkebutuhan khusus bagaimana cara melakukan pelayanan publik harus bisa mudah, caranya lebih mudah, simpel karena beda dengan orang yang normal ya. Yang kedelapan uji coba dan evaluasi. Jadi dicoba lagi kalau kurang pas, dievaluasi lagi dan seterusnya. Ini disebut dengan aksesibilitas, tingkat aksesibilitas. Selanjutnya adalah
dilakukan. Standar dan prosedur yang harus diikuti lembaga. Akuntabilitas dan transparansi dalam jalan. Akuntabilitas berarti bagaimana bayarnya atau gratis kah? Jadi kalau kita bicara tentang akuntabilitas ya berarti kita harus bisa tidak bayar. Pembayarannya ada. Enggak. Terus ini kita buka lagi. Ngantuk Pak Dian. Akuntabilitas adalah suatu konsep yang mengacu pada tanggung jawab dan kewajiban seseorang, organisasi atau pemerintah untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas tindakan keputusan atau pengeluaran yang mereka lakukan. Jadi pengeluaran terutama keuangan, akuntabilitas. Ini mencakup kewajiban untuk menjelaskan dan mendokumentasikan segala sesuatu yang telah dilakukan, terutama dalam konteks keuangan dan pengelolaan sumber daya. Jadi nah, kalau kita bicara akuntabilitas, pelayanan yang akuntabel, ini ada 8, ada 4 yang harus kita tahu. Yang pertama harus transparansi, yaitu mengungkapkan informasi yang relevan kepada pihak berkepentingan sebagai pemegang saham atau publik atau otoritas pengawas. Ini membantu memastikan bahwa tindakan dan keputusan dapat dipahami dan dievaluasi oleh pihak lain. Transparansi yang kemarin ketika kita bicara di apa namanya praktisi ya, melalui span lapor, nanti laporannya itu ada 2, yang boleh dikonsumsi oleh publik langsung atau yang tidak boleh dikeluarkan, harus izin khusus itu seperti itu. Yang izin khusus itu misalnya menyangkut rahasia negara macam-macam itu. Nah, enggak ya bisa dibuka. Transparansinya seperti itu. Yang kedua adalah pertanggungjawaban individu atau entitas yang bertanggung jawab harus siap untuk menerima pertanyaan atau kritik terhadap tindakan atau keputusan mereka. Mereka harus menjawab atas tindakan mereka, terutama jika tindakan tersebut memiliki dampak negatif atau tidak sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Kok aneh-aneh harus seperti ini? Misalnya kita mau beli tanah, harus dilakukan pengukuran. Beli tanah kan sudah cukup jual beli ya, bayar sudah, tapi ternyata harus dipetok apa dikasih pembatas tuh gimana itu Kak? Kenapa harus seperti ini? Nah, itu ditanya, harus bisa dijawab oleh penjalan penjalan yang orang yang menjalankan pelayanan publik ini. Selain pertanggungjawaban, harus punya pengendalian. Akuntabilitas mencakup pengendalian yaitu sistem dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan bahwa tindakan dan pengeluaran sesuai dengan rencana atau akun yang telah ditetapkan. Ini dapat mencakup audit, pemantauan, dan evaluasi rutin. Jadi sesuai dengan rencana atau aturan yang dapat ditetapkan. Nah, dikendalikan, no. 1 jam itu cukup untuk melayani pembayaran STNK misalnya, pajak ya. Tapi ya, lewat apa namanya eh, pelayanannya keliling macam-macam itu akhirnya gak sampai 1 jam 10 menit selesai. Itu disebut dengan pengendalian ya.
Yang empat adalah kepatuhan. Kepatuhan akuntabilitas sering juga melibatkan ketaatan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku. Organisasi atau individu harus mematuhi hukum, peraturan dan etika yang relevan dalam semua tindakan mereka. Jadi tidak ujuk-ujuk, nah, langsung moro-moro diikuti, memasukkan berkas, membayar, misalnya. Kalau bisa sampai keluar plat nomornya, lewat ini. Nah, akuntabilitas itu memiliki peran banyak bidang, termasuk pemerintahan, bisnis, organisasi, nirlaba, dan masyarakat. Nah, akuntabilitas memang mendorong transparansi, etika, dan kebijakan yang lebih baik, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Ini disebut akuntabilitas. Dan transparansi dalam penegakan undang-undang. Apa bedanya transparansi dan akuntabilitas? Enggak. Oke, saya lanjutkan lagi. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik. Kok transparansi? Terakhir apa tadi? Sorry. Bukan transparansi, sorry. Ya, sorry ya, tadi transparansi dalam penyelenggaraan. Iya, transparansi ya betul ya. Bukan transparansi ya. Kayak kepala Dian. Akses, akuntabilitas, transparansi. Oh ini ya, transparansi tadi sudah. Ya, betul. Ya, transparansi ya betul.
Ya, maksudnya dalam transparansi pelayanan publik itu prinsip penting yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi korupsi, meningkatkan efisiensi, serta efektivitas pelayanan publik. Ini beberapa aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik desa meliputi transparansi dalam informasi publik. Pemerintah harus memberikan akses mudah kepada informasi yang relevan terhadap pelayanan publik, termasuk prosedur, syarat, dan biaya yang terkait. Informasi ini harus tersedia secara daring, online, dan offline, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Ini kita lihat ya di sini contoh-contohnya. Semoga bisa dilihat kamu semua. Misalnya informasi pelayanan publik. Nah, ini satu contohnya bisa kebuka buka ya. Oh bisa. Nah, ini misalnya alur informasi pelayanan publik lo malah hilang ya. Nah, ini contohnya alur permohonan informasi publik di sini. Nah, seperti kemarin kita lihat spam lapor. Ini alur permohonan informasi seperti ini. Ini harus terbuka. Pelayanan Informasi Publik PPID, Dinas Komunikasi seperti ini. Hmm, ini kemarin yang waktu kita apa namanya praktisi yang semester kemarin ya, span lapor. Nah, nah ini ada misalnya cara melapor yang baik dan benar melalui SMS, melalui Twitter, melalui pokok, melalui apa HP. Ini ada urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam-macam ini. Alur kerja laporannya ini verifikasi seperti ini, cara melapor yang baik melalui website, uraikan, date, gunakan bahasa, lampiran bukti, kirimkan laporan. Jadi seperti itu. Laporkan di lapor. Ini itu ya, yang maksudnya informasi harus terbuka, nggak boleh ditutupi. Terus kita buka lagi tadi. Pertama tadi informasi publik, yang kedua anggaran publik. Jadi harus terbaca. Pemerintah harus mempublikasikan anggaran publik secara transparan. Ini mencakup rincian anggaran untuk berbagai program dan proyek pelayanan publik, pengeluaran serta sumber pendanaan. Ini tadi peraturan pelayanan publik, lalu spam lapor, terus informasi pelayanan publik, pendanaan, pendanaan. Nah, ini cara bayarnya, ragam aplikasi pelayanan publik untuk masyarakat, si Cantik, si Vion, si Mantra, ya, organisasi publik. E-compliant di sini, e-lapor, e-terus, Dikmas. E-licensing,
Ini seperti ini. Ada bayarnya ya. Ini desa terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Informasi pada publik mengenai pembayaran. Mengenai pembayaran. Sekilas sistem pembayaran. Ini apa ya? Nah, ini kanal-kanal. Bayar apa ya? Jasa sistem perbankan, ATM debit. Ini ini harus di ngerti apa, apa masyarakat. Ini maklumat Kota Madiun sanggup menyelenggarakan pelayanan publik yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepi janji siap menerima sanksi sesuai aturannya. Ini ada transaksi non tunai melalui ATM, menggunakan mobile banking. Nah, ini harus jelas, tapi harus tetap menggunakan masker, cuci tangan. Mana ya ini standar pelayanan publik. Ini Samarinda. Ini bu ada anu nih buka, ada gambarnya. Informasi biaya. Oh ya, ini biaya pelayanan publik. Misalnya ada yang seperti itu, ada yang gratis, ada yang enggak. Nah, ini misalnya LPP RRI tidak dengan biaya gratis, contohnya. PPID gratis. Melayanan informasi publik agribisnis tidak dipungut biaya gratis. Ini bayar stop gratifikasi. Bentar, biar. Jadi juga ada yang pembiayaan ya. Gak ketok ya. Kita buka aja. Semoga bisa dilihat semuanya ya. Oh, pelayanan B2P 2 VRP 2019. Tarif pelayanan apa ya? Peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak pada Menteri Kesehatan. Nah, ini pas COVID yang ada nih. Penyakit menular 250.000 per uji. Pemeriksaan mikroskopik. Nah, ini malaria sama ini nyamuk, cacing. Penyediaan hewan percobaan. Ini 2.000 per ekor. Hmm. Kecoa, mahasiswa S1 meneliti 350.000 per ekor. Untungnya kamu nggak mahasiswa kesehatan ya, suruh meriksa kecoa bareng. Untungnya kamu mahasiswa fisik ilmu pengetahuan. Ini mencit ada tikus putih harganya 15.000. Jadi dengan menerima dan bergradasi dalam bentuk apa nggak boleh ya. Pinjal, bukan pinjol ya. Xenopsilia ceopsis. Ah, telur nyamuk loh dijual Rp500 per butir. Telur nyamuk seberapa itu besarnya? Nah, ini bayar ya. Pelayanan pengujian meneliti untuk mengabdi dan melayani ini ada harganya ya. HTM di Dover 2.000 pengunjung. Oh, ya ini visi kami. Ya, ini ada yang ada harganya ya. Jadi cuma kita jarang lihat uji insektisida
Uji obat nyamuk bakar. Waduh, macam-macam. Ini jasa pelatihan. Nek desa 3 WS1 itu 10.000 orang per hari. Ini kamu mau berlatih tadi apa obat nyamuk itu ya, supaya nggak ngantuk ya. Terus ada yang S2, S3 bayarnya 12.000 per orang. Kacek. Selisihnya 2.000 per orang. Ya, itu yang menunjukkan apa tadi? Yang pembiayaan ya, pendanaan tadi. Kesehatan nih. Kita lihat lagi yang lainnya. Transparansi informasi, transparansi pendanaan, anggaran publik ya. Ada partisipasi masyarakat. Masyarakat harus didorong untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait pelayanan publik. Proses konsultasi forum publik dan mekanisme partisipasi lainnya yang dapat digunakan untuk mendengarkan pandangan dan masukan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat itu apa saja kita lihat. Ini ada, jadi termasuk keterbukaan. Oh, perencanaan partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan. Caranya, masalah besar ini harus harus dibaca sungguh-sungguh. Kadang kita hanya suka lihat gambarnya tok, tapi nggak ngerti caranya. Ini takut kena, wah ini ada gambar jam hasilnya. Ini untuk yang proyek-proyek pemerintah yang sudah bagus itu bisa seperti itu. Nah, ini partisipasi masyarakat menjadi warga aktif dalam perencanaan pembangunan desa partisipatif. Musdes bukan forum rahasia loh. Jadi musyawarah desa itu ngerti. Jadi ya ini kamu ketika nanti skripsi magang ya, sudah magang atau belum ya? Itu kamu harus ikut ini. Ketika desa itu mau musyawarah untuk apa? Nah, ternyata lurahnya itu sudah partisipatif enggak? Nah, ini membersihkan selokan. Masa apa-apa harus tanya Pak Lurah kan itu. Jadi semuanya sudah tahu. Nah, nanti Pak Lurahnya punya RT, RT-nya budak lagi. Itu nggak boleh seperti itu. Hmm, ada gerakan desa tangguh COVID-19 macam-macam. Dan ini tadi mana? Partisipasi masyarakat tadi harus memenuhi beberapa hal. Baik partisipasi politik, melibatkan proses politik seperti pemilihan umum, pemungutan suara, dan kampanye politik. Baik politiknya desa, misalnya milih Pak Lurah, macam-macam itu. Khususnya pilihlah lurahmu yang benar-benar tidak mengandalkan merasa sok itu enggak. Yang lemah lembut yang enak. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Warga dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah dengan memberikan masukan, saran, dan umpan balik kepada pemerintah atau badan pemerintah yang terkait. Yang ketiga, ada partisipasi dalam pengembangan komunitas. Warga dapat terlibat dalam proyek-proyek komunitas seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, fasum, dan atau mengadakan kegiatan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup komunitas mereka.
Nah, komunitasnya Tayub satu desa ya itu bagaimana bisa terpenuhi, misalnya alat-alatnya untuk Tayub macam-macam. Yang keempat adalah partisipasi dalam organisasi non pemerintah atau NGO, mengandalkan partisipasi untuk mencapai tujuan mereka. Warga dapat menjadi relawan, mendukung kampanye sosial atau berpartisipasi dalam proyek kemanusiaan. Misalnya mengentaskan stunting. Kemarin kan stunting ya kita bicara mengentaskan kemiskinan, mengentaskan membuat ya tadi membuat akses itu anu ya komunitas. Jadi supaya nggak terisolir, NGO itu macam-macam. Jadi bisa memperoleh hibah. Kalau kita kemarin bicara tentang hibah ya, itu bisa partisipasi dalam NGO, non government organisasi. Yang kelima, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Dapat dalam hal ini partisipasi masyarakat dapat berarti melibatkan warga dalam pengambilan keputusan bisnis atau investasi yang dapat mempengaruhi komunitas mereka. Oh, misalnya desa punya BUMDes, punya apa bank desa bisa dipinjem. Yang keenam, partisipasi dalam pendidikan. Orang tua dan warga masyarakat dapat terlibat dalam sistem pendidikan dengan mengawasi sekolah, mendukung kegiatan ekstrakurikuler, dan berpartisipasi dalam asosiasi orang tua dan guru. Jadi orang tua, guru, juga masyarakat saling saling anu melihat, oh gini ini supaya agar masyarakatnya bisa maju. Partisipasi itulah yang penting. Selanjutnya adalah tadi partisipasi masyarakat ya, anggaran publik sudah. Yang keempat adalah akuntabilitas. Nah, itu tadi uang-uang ya kita sudah bicara bahwa pemerintah harus memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan publik harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tadi ada gambarnya. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas seperti audit, inspeksi, dan laporan kinerja harus diimplementasikan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik. Jadi, untuk masalah keuangan memang sangat rawan, makanya harus diawasi. Yang kelima adalah e-government, pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan pelayanan publik dapat meningkatkan transparansi. Layanan online dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan transaksi dengan pemerintah. Online, jadi misalnya di Samsat itu hari ini Sabtu ya, Sabtu itu Samsat buka sampai jam 12. Nah, bagaimana yang mau bayarnya setelah itu nggak ya harus pakai aplikasi e-government, elektronik government, elektronik pemerintahan. Tadi macam-macam ya ada e-lapor, spanapor, macam-macam sih. Kita nggak usah nunggu hari Senin ke kantor Pemda. Itu e-government. Yang selanjutnya adalah wishless blower protection. Nah, itu yang penting perlindungan bagi pengadu yang melaporkan tindakan korupsi atau penyalahgunaan dalam pelayanan publik sangat penting untuk mendorong orang-orang yang berbicara dan melaporkan tidak patuhan. Nah, itu yang harus dijaga. Nah, sing lapor malah diceng. Diceng itu apa bahasa Jawa? Malah dianggap yang salah. Nah, itu sering kejadian. Ibaratnya misalnya yang membuat celaka itu sepeda motor tapi mobilnya yang disalahkan. Seperti itu, nggak boleh. Malah diceng. Yo, nak pengen anu. Sering seperti itu. Harusnya ketika di jalan juga harus hati-hati. Seperti itu. Itu disebut dengan isi-isi dari undang-undang tentang pelayanan publik. Selanjutnya, selain peraturan tentang pelayanan publik, ada Kepmen nomor 20 tahun 2021. Kita lihat. Jadi undang-undangnya ya sekarang keputusan menteri.
Ini kalau sempat kamu download ya, undang-undang PP-nya. Di sini bicara tentang komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan atau service delivery meliputi pertama persyaratan, yang kedua sistem, mekanisme dan prosedur, tiga jangka waktu pelayanan, empat biaya tarif, lima produksi pelayanan, enam penanganan pengaduan, saran dan masukan. Bisa dibuka kenapa ya aplikasinya? Kita buka yang lainnya, Neng. Ya. 11 komponen pelayanan publik harus memiliki komponen standar yang memastikan bahwa pelayanan tersebut efektif, efisien, transparan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah beberapa komponen pelayanan publik. Yang pertama adalah keterbukaan atau transparansi. Informasi mengenai pelayanan publik termasuk prosedur, biaya, dan hasil yang diharapkan harus mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi membantu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang memberikan pelayanan. Jadi terbuka, lama. Yang kedua, partisipasi masyarakat tadi. Pelayanan publik yang baik melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Partisipasi masyarakat memungkinkan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat. Yang ketiga adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan harus berkualitas tinggi. Ini mencakup cepatnya, jelasnya, akuratnya, dan kemudahan akses ke layanan.
Yang keempat adalah efisiensi dan efektivitas. Pelayanan publik harus diselenggarakan secara efisien, memanfaatkan sumber daya dengan baik, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas pelayanan. Yang selanjutnya adalah keadilan atau fairness. Pelayanan publik harus memperlakukan semua warga dengan adil dan tanpa diskriminasi. Ini juga mencakup kesetaraan akses terhadap layanan. Jadi tadi fairness ya, fairness. Yang keenam adalah akuntabilitas. Pemberi layanan publik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Masyarakat harus dapat melaporkan pelanggaran atau tidak patuhan standar dan berharap tindakan perbaikan atau sanksi yang sesuai. Akuntabilitas dapat harus bertanggung jawab. Yang ketujuh adalah kepemimpinan dan manajemen. Pelayanan publik yang baik memerlukan kepemimpin dan manajer yang kompeten dan berintegritas serta sistem manajemen yang efektif. Jadi yang kompeten, integritas, nah, itu kepemimpinan dan manajemen. Yang kedelapan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan peluang perbaikan dalam pelayanan publik. Nah, jadi harus dievaluasi ya. Proses berkelanjutan melibatkan masukan dari masyarakat. Oh, kurang ini, kurang itu. Yang kesembilan adalah keberlanjutan lingkungan. Pelayanan publik yang baik harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari keputusan dan tindakan mereka. Jadi jangan sampai dengan dikeluarkannya pelayanan publik itu malah merusak. Misalnya di daerah Bojonegoro itu rumah sakitnya dipindah ke agak keluar. Sementara bangunan yang lama dari rumah sakit itu kan terbengkelai. Nah, itu sempat terjadi tarik ulur bahwa rumah sakit itu tidak dihancurkan tapi akan mau dipakai dengan sebagai rumah sakit untuk orang gila. Nah, itu harus dibicarakan dengan masyarakat sekitar. Jangan sampai dibuat rumah sakit orang gila ya. Khawatirnya kalau lepas ya membuat orang-orang di sekitar situ ya khawatir kalau lepas orang gila itu namanya orang stres. Nah, makanya perlu dipertimbangkan dampak lingkungan dari keputusan dan tindakan mereka. Oh, tidak boleh nambang lagi. Terus masyarakat disuruh makan apa? Nah, itu misalnya. Oh, boleh menambang. Tapi kalau di Mojokerto boleh menambang, tetapi harus menggunakan pacul. Tidak boleh menambang menggunakan perahu motor tek. Kalau dulu sepanjang Sungai Berantas, mulai dari Rolak Songo sampai Gedek sana itu, orang mengambil pasir berantas. Serem dulu, tembak-tembakan, terus ada yang dibakar motornya. Sekarang kok kelihatannya sudah nggak ada itu ya. Keberlanjutan lingkungan seperti itu. Yang ke-10 adalah kemudahan akses. Pelayanan publik harus mudah diakses oleh masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau ekonomi. Yang 11 adalah komitmen terhadap
pemberdayaan masyarakat. Jadi dibuat untuk membantu agar masyarakat lebih mandiri dan memberikan akses ke sumber daya dan informasi terbaru. Nah, jadi dengan adanya informasi yang ada itu diharapkan misalnya masyarakat tidak perlu lewat calo kalau ngurus SIM atau tidak usah lewat calo kalau mau bayar STNK. Jadi langsung datang sendiri gratis. Ya STNK-nya bisa untuk beli es. Nah, itu komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat. Sambil kita nunggu kelas berakhir, ini komitmen pelayanan. Contoh, ini adalah contoh komitmen pelayanan. Tersebut dengan maklumat pejabat dengan menyatakan untuk menjalankan pelayanan informasi boleh sudah telah berlaku. Nah, ini komitmen pelayanan. Tadi ada yang maklumat ini dinas sosial, maklumat pelayanan. Nah, itu komitmen nasional. Dan menyatakan sanggup menjalankan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta wajib bersedia menerima sanksi atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. Nah, nah, ini komitmen bersama. Jadi harus adil, profesional, dan tidak mau tidak menyimpang dari prosedur dan lain-lain. Itu ya disebut dengan tadi apa? Komitmen pelayanan. Kita buka lagi. Akses keberlanjutan lingkungan, kepemimpinan dan manajemen, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, bukan. Ya, itu tadi ya sengan. Nah, sedikit tentang dari e-learning kita adalah tentang isi-isi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 dan Kepmen nomor 20 tahun 2021. Sayangnya nggak bisa dibuka ya ini. Di sini ada ceritanya Undang-Undang Pelayanan Publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Disahkan zamannya Presiden Susilo Yudhoyono, nama panjang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan berlaku mulai 18 Juli 2009. Jadi ada dasarnya ya undang-undang itu. Nanti ketemu ombudsman. Apa itu ombudsman? Itu di sini. Sayangnya nggak bisa dibuka. Bu kenapa ya? Ombudsman. Nah, ya kapan-kapan kita buka lagi ya. Ini pertemuan keempat publik. Harusnya kita ada tambahan dari praktisi ternyata belum. Nah ini tadi makanya manajemennya swasta dan manajemen publik. Nah, pertemuan kelima atau keempat ya, organisasi publik. Ini sebenarnya dia mengatakan organisasi publik itu sebenarnya tidak identik dengan organisasi pemerintahan. Tetapi kadang pemerintahan kok dikatakan publik, administrasi publik, organisasi negara, organisasi publik. Nggak tahu. Nah, sebenarnya organisasi publik tidak identik dengan organisasi pemerintahan sebenarnya. Public policy. Nah, kebijakan publik atau masyarakat.
Organisasi publik itu didasarkan pada peraturan negara, dibiayai oleh keuangan negara, dan dioperasionalkan oleh aparat yang punya jenjang karir tertentu. Sifat-sifat organisasi publik ini, organisasi negara, dia berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam melaksanakan kebijakan publik seperti kontrol, akuntabilitas, tadi ngerti akuntabilitas, atau pemakaian birokrasi, pembuatan kebijakan pemerintah, dan penegakan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh swasta. Nanti ada sifat kepublikan, kita bahas untuk selanjutnya. Nah, itu. Demikian mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Sambil Pak Dian ngantuk ya. Nggak tahu tiba-tiba ngantuk. Mungkin anginnya di sini lagi enak. Anginnya lagi sepoi-sepoi basah. Monggo, mungkin ada yang ditanyakan dalam pelajaran Pak Dian hari ini. Saya sambil makan karena ngantuk sekali. Nah, ini boleh makan. Karena kita sifatnya bebas. Yang penting pembelajarannya sesuai dengan yang ada di e-learning ya. Pesannya Pak Dian, bukalah e-learning. Terus kamu juga seperti biasa di e-learning melakukan apa? Absensi ya. Boleh langsung kamu isi 7 ya boleh. Atau 4 dulu ya boleh. Oke, sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan? Mas Nabil, tadi tentang anu, bagaimana pelayanan publik, prinsip-prinsipnya. Nah, Belum ada, Pak. belum ada ya. Nah, Ya, nanti saya share, siapa tahu nanti materinya itu saya masukkan lagi di e-learning ya. ya, ya, Pak. Kalau kalau Pak Dian lupa, ya diingatkan ya. Pak mungkin perlu ada tambahan ya, tidak apa-apa. Jadi ketika kamu ujian itu UTS juga ada pantasnya lah. Misalnya, oh ini ada tambahan pengetahuan ini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, seperti biasa kita absensi lagi dengan membuka kamera untuk segera kita akhiri. Silakan. Ada yang di UNIM? Ada acara apakah enggak ya? Ada acara mahasiswa enggak? Ada yang enggak apa-apa. Oke, kita print screen dulu. Oke, sekali lagi. Bentar. Satu, dua, tiga. Ini. Oke, demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga minggu depan kita bisa bersama praktisi lagi ya, sehingga ada tambahan pengetahuan bagi kita semua. Nah, demikian akhir kata, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam pelajaran ini. Waalaikumsalam. Monggo, Waalaikumsalam warahmatullahi sampai wabarakatuh. ketemu lagi. Ya, Nanti siapa tahu kuliah kita hari Jumat lagi ya, enak gitu ya. Jumat sama Sabtu. Jadi Selasa bisa libur. Oke ya, nanti Ya, Pak. informasi lagi. Oke, sampai ketemu. Terima kasih.